Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Fokus pada panggilanmu. Salam saudaraku. Setelah Tuhan Yesus memberitahukan kepada Petrus apa yang akan terjadi pada masa tuanya dan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan, Petrus kemudian melihat ke belakang. Petrus melihat bahwa murid yang dikasihi Tuhan Yesus sedang mengikuti mereka. Yang dimaksud di sini adalah Yohanes. Melihat Yohanes, hati Petrus tergelitik untuk bertanya tentang nasib atau masa depan Yohanes. Ada rasa ingin tahu di hati Petrus, apakah semua murid-murid Tuhan Yesus akan mendapatkan kisah akhir hidup yang sama? Kalau menggunakan bahasa anak muda sekarang, Petrus saat itu kepo, kepingin tahu apa yang terjadi dengan akhir hidup Yohanes kelak. Tetapi Tuhan Yesus menjawab kekepoan Petrus dengan mengingatkan Petrus bahwa keputusan Tuhan Yesus atas hidup mati seseorang bukanlah urusan Petrus. Kerinduan hati Tuhan yang paling utama bagi Petrus adalah supaya ia tetap mengikuti Tuhan. Pikirannya tidak teralihkan kepada kehidupan orang lain atau kepada hal-hal yang lain. Tuhan Yesus sedang berbicara hal yang penting untuk masa depan pelayanan Petrus, sehingga keingintahuan Petrus tentang bagaimana Yohanes mengganggu fokus Petrus untuk menanggapi ajakan Tuhan, ikutlah aku. Seolah-olah Tuhan Yesus berkata, Petrus, tidak usah kepo, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Urusanmu adalah mengikut aku. Ayo fokus dengan panggilanmu. Saudara, seringkali kita terpancing juga untuk bersikap seperti Petrus. Kita tergelitik atau punya rasa ingin tahu yang tinggi mengenai hidup orang lain. Jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus cukup memberi penjelasan kepada kita bahwa hal itu tidak patut untuk kita lakukan, karena hal itu akan membuat kita tidak fokus dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Yang menjadi kehendak Tuhan kepada Petrus, kepada para rasul, dan kepada setiap kita orang yang percaya adalah kita menjadikan diri kita pengikut Kristus di dalam perjalanan iman kita, mengikuti Dia yang berjalan di depan kita. Tatkala pandangan kita mulai teralih kepada yang lain, maka hal itu akan mengganggu fokus kita terhadap tujuan Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam surat yang ditulisnya, Rasul Paulus mengingatkan kita semua, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Elohim, ada padamu. Berdasarkan pengalamannya, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk fokus kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Fokus kepada apa yang menjadi
kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan kepada yang lain. Pada ayat yang ke-15, Rasul Petrus mengingatkan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kata pengacau dalam Alkitab versi ELT diterjemahkan sebagai pengerecoh orang lain. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan sebagai mencampuri urusan orang lain. Sedangkan dalam Alkitab King James diterjemahkan sebagai a busybody in other men's matters. Artinya orang yang sibuk dalam urusan orang lain. Saudara, Rasul Petrus menegaskan kepada kita, kalaupun kita harus menderita dalam hidup ini, kita harus memastikan bahwa penderitaan kita adalah sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang Kristen, bukan karena kita sibuk mengurusi urusan orang lain tanpa alasan yang jelas. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita fokus kepada hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Karena suatu saat juga kita masing-masing harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami untuk fokus dalam setiap panggilan dan pekerjaan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, supaya pandangan kami tidak teralihkan kepada hal-hal lain yang bukan urusan kami. Urusan kami adalah dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam perjalanan iman ini untuk terus mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang memimpin langkah hidup kami. Kami serahkan hidup kami dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami terus hidup di dalam panggilan-Mu. Haleluya, amin. Terus fokuskan diri kepada hal-hal yang menjadi urusan dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.